Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Citra Ardia Garini dengan NIM 71111811108 dari kelas 5C. Di sini, saya akan memberikan tutorial mengolah data skalabilitas menggunakan aplikasi Ministep. Pertama-tama, kita bisa lihat, inilah data yang nantinya akan saya gunakan. Terdapat 20 item, terdiri dari item 1, item 2, sampai dengan item 20. Setelah itu, mari kita buka aplikasi Ministep-nya. Jika muncul seperti ini, kita dapat mengklik Import from Excel. Kita pilih Excel, select Excel File, dan pilih tugas abilitas, yaitu data yang akan kita pakai nanti. Kita tunggu sebentar. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, dapat kita lihat ya teman-teman, di sini ada number of Excel case, yaitu item, yang berjumlah 20. Lalu ada number of Excel variable, yaitu variabelnya, yang ternyata terdapat 22. Kenapa ya bisa 22? Dikarenakan adanya A sama V. Dan A, V ini masuk terdalam variabel. Jadinya, variabel tadi terdapat 22. Lalu di sini, dapat kita lihat, ada item respon variable dan person label variable. Di sini kita harus memasukkan item-itemnya dari B sampai dengan U, yaitu terdapat 20 item. Kita pindahkan ke sini. Jika sudah, sekarang kita pindah ke person label variable. Di sini yang kita butuhkan hanyalah A-nya saja. Kenapa sih kita hanya membutuhkan A-nya saja? Dikarenakan A adalah label identitas dari respondennya. Nah, kita udah kan nih nge-copy semua, memindahkan itemnya ke sini. Lalu sekarang datanya dapat kita construct. Caranya adalah dengan klik construct Ministep file. Lalu akan muncul seperti ini. Kita dapat namai dengan latihan. Nah, ini ya data yang nantinya akan kita gunakan juga. Apabila sudah ada seperti ini, kita abaikan dan tutup dulu. Sekarang kita kembali ke halaman awal. Di sini ya teman-teman, kita di sini akan mencari summary statistiknya. Bagaimana sih caranya? Untuk cara awalnya, kita klik enter 1 kali. Jika sudah, masukkan data yang tadi sudah kita save. Kemudian, kita klik enter 2 kali. Nah, ini kan akan muncul tabel-tabel seperti ini. Nah, setelah ini kita akan beneran mencari summary statistiknya. Bagaimana sih caranya? Cara untuk mencari summary statistiknya adalah dengan klik Output Tables dan pilih 3.1, yaitu summary statistik. Nah, ini dia teman-teman summary statistiknya. Karena sudah muncul summary statistiknya, di sini kita bisa lihat inputnya terdapat 20% dan 20 item, yaitu 20 orang dengan 20 item. Di tabel pertama, kita dapat melihat summary of 20 measured person, yaitu rangkuman dari 20 orang yang kita ukur. Di sini pun kita dapat bisa melihat person reliability-nya atau reliabilitas dari setiap orangnya.
Di sini kita bisa lihat percent reliability-nya terdapat 0,47. Berarti rendah ya teman-teman, di bawah 0,7. Jadi bisa dikatakan ini tidak reliable. Percent reliability ini juga mengukur bagaimana hubungan orang tersebut dengan itemnya. Jadi, bisa jadi kenapa bisa percent reliability-nya rendah? Dikarenakan orang yang mengerjakannya tidak reliable atau tidak bersungguh-sungguh. Pindah dari tabel pertama, kita sekarang dapat pindah ke tabel kedua. Nah, di sini terdapat maximum extreme score yang terdapat 5 item dan 25%. Yang sebenarnya bisa jadi 5 item ini adalah 5 item tersulit. Jadi, 5 item ini memiliki max extreme score dan perlu dihilangkan atau dikurangi yang asalnya total 20, dikurangi 5, menjadi 15. Nah, di tabel yang sebelum dikurangi, yaitu yang 20 ini, reliability-nya adalah 0,71. Yang tandanya gede ya teman-teman, tinggi, melebihi standarnya, berarti memenuhi. Sedangkan untuk di tabel yang sesudah dikurangi, reliability-nya pun 0,78. Bahkan lebih tinggi lagi teman-teman dibanding reliability yang sebelumnya, yang sebelum dikurangi. Setelah itu, kita dapat melihat nilai Cronbach alfanya dari tes ini. Coba kita cari ya, mana Cronbach alfanya. Nah, ini dia Cronbach alfanya. Wah, ternyata Cronbach alfa di tes ini hanya terdapat 0,49. Berarti tes ini dinyatakan tidak reliable. Setelah seperti itu, kita akan mencari tingkat kesulitan item fit dan daya bedanya. Sekarang, kita kembali ke bagian ini ya. Ke bagian ini. Untuk mencari item-item dan daya bedanya, kita perlu mengklik output files, klik item file eval. Karena nanti kita akan menggunakan Excel, kita klik Excel, convert, dan dikarenakan Excel yang saya gunakan adalah desimal, maka kita klik Excel desimal koma. Ya, saya menggunakan yang koma maksudnya, maaf. Kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, ini teman-teman data yang berisikan entry, measure, status, count, score, dan lain sebagainya. Setelah seperti ini, kita harus memindahkannya ke template yang sudah disediakan, apakah fit atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita pindahkan ya ke template-nya. Yang diperlukan di template ini adalah measure, out MSQ, out JSTD, PTMA. Maka dari itu, sekarang kita mesti memindahkannya terlebih dahulu. Mohon maaf ya teman-teman, agak error ini. Kita copy, kita paste. Oh, maaf teman-teman, ternyata belum di-enable editing. Maaf ya. Nah, sekarang baru nih kita bisa memindahkan data measure tadi. Nah, sudah kan? Lalu ada out MSQ, ini berarti.
Selanjutnya, untuk out GSTD-nya, kita pindahkan juga. Terakhir, yaitu PTMA. Kita pindahkan juga. Nah, apabila sudah seperti ini, sudah terlihat ya teman-teman, ada tingkat kesulitannya, ada item fitnya, dan daya bedanya. Sekarang tinggal kita olah. Untuk item pertama, sangat mudah, fit, jelek. Karena walaupun ini ya fitnya 2, tapi kan daya bedanya jelek nih. Berarti perlu kita buang. Yang kedua, sulit, fit, tapi daya bedanya sangat mampu, beda dengan yang pertama. Berarti bisa kita terima atau kita gunakan. Yang ketiga, mudah, tidak fit, jelek. Berarti harus kita buang. Yang keempat, sangat mudah, fit, tapi jelek. Seperti yang pertama kan, berarti tandanya kita perlu buang. Lalu selanjutnya yang kelima, sangat sulit, fit, namun sangat mampu. Walaupun sangat sulit, tapi dikarenakan daya bedanya sangat mampu, berarti dapat kita terima atau kita gunakan. Sangat mudah, fit, tapi jelek daya bedanya. Sama kayak yang pertama berarti ya teman-teman, perlu kita buang. Sangat sulit, fit, namun sangat mampu. Walaupun sangat sulit, tapi sangat mampu, berarti bisa kita terima. Sangat mudah, fit, tapi jelek, berarti perlu kita buang. Sangat sulit, fit, sangat mampu. Seperti yang tadi, dapat kita terima. Sangat mudah, fit, jelek. Berarti apa ayo? Betul, berarti harus dibuang. Selanjutnya, mudah, tidak fit, sangat mampu. Nah, ini menarik sih, karena salah satu item fitnya ternyata tidak fit, namun daya bedanya sangat mampu. Tandanya kita perlu tinjau ulang atau review. Selanjutnya nomor 12, item 12, sangat mudah, tidak fit, tapi jelek. Berarti sudah tahu ya, ini tandanya harus dibuang. Sangat mudah, fit, tapi tidak mampu. Bukan jelek ya teman-teman, tapi tidak mampu. Berarti ini pun perlu adanya tinjau ulang atau review. Sangat mudah, fit, tidak mampu, berarti perlu tinjau ulang. Sulit, fit, tidak mampu, berarti perlu adanya tinjau ulang juga. Sangat sulit, fit, tidak mampu, perlu tinjau ulang juga. Selanjutnya sangat sulit, fit, nah tapi cukup mampu. Kalau cukup mampu, tandanya bisa kita gunakan. Selanjutnya, mudah, fit, sangat mampu, berarti bisa kita gunakan juga. Karena tingkat kesulitannya mudah dan daya bedanya sangat mampu, terlebih item fitnya fit dua-duanya. Sulit, tidak fit, tapi sangat mampu. Walaupun sangat mampu, tapi item fit dan tingkat kesulitannya ternyata tidak memadai, berarti perlu kita buang. Terakhir,
mudah, fit, tapi cukup mampu. Tandanya dapat kita terima. Nah, seperti ini ya teman-teman hasil dari keputusan olah datanya. Nah, bisa kita lihat ternyata ada beberapa item data yang harus kita buang. Agar memudahkan untuk membedakannya, akan saya blok dan warnai ya teman-teman, agar dapat dibedakan. Nah, untuk yang item yang dibuang sudah ditandai. Selanjutnya, saya juga akan menandai untuk item yang akan ditinjau ulang atau direview. Saya akan warnai dengan warna biru. Nah, apabila sudah seperti ini, kita dapat menyimpulkannya. Kesimpulannya adalah, dari data yang tadi, sudah kita ketahui ya bahwa Cronbach alfanya ternyata tidak reliable. Juga setelah kita olah datanya, ternyata banyak data yang perlu dibuang. Coba kita hitung ya, yang dibuang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berarti ada 8 item yang perlu kita buang. Nah, sedangkan data yang perlu kita tinjau lagi ternyata ada 4. Entah akan diganti itemnya atau dengan dayanya yang beda, atau daya bedanya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.